Jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Jangan anggap kecil, tapi kita harus berpikir kepada siapa kita maksiat. Kita bermaksiat kepada Rabbul Alamin yang telah menciptakan alam ini dan menciptakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan istiqomah dan taufik dari Allah tentunya kita bisa istiqomah sampai dengan malam hari ini, di malam ke-18. Insyaallah hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki fase terakhir dari Ramadan, ya 10 hari terakhir, di mana di bulan Ramadan waktu yang paling utama Allah simpan di 10 hari terakhir. Nah, jika di bulan Zulhijjah ada sebutan Ashru Dzulhijjah, 10 hari Zulhijjah itu Allah letakkan di awal 10 hari pertama Zulhijjah. Itu bahkan dikatakan 10 hari Zulhijjah yang pertama itu adalah hari-hari terbaik dalam setahun, karena di situ berkumpul segala macam bentuk ibadah yang puncaknya adalah haji dan kurban. Nah, sedangkan di Ramadan di 10 hari yang terakhir, maka ini adalah waktu-waktu yang istimewa dan kemuliaan puncaknya ada pada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan kemuliaan itu, walaupun ini termasuk hal yang disembunyikan oleh Allah, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, innallaha katama sittatan fi sittatin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, katama ar-ridha fit ta'ah, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui pada ketaatan yang mana yang dilakukan seseorang yang menjadi sebab Allah ridho padanya. Apa hikmahnya? Hikmahnya tentunya agar kita selalu bersemangat melakukan ketaatan, kecil ataupun besar. Kedua, jangan merasa bangga dengan ketaatan yang sudah kita lakukan sebanyak apapun, karena tidak ada jaminan semua ketaatan itu membuat Allah ridho pada kita. Dan yang ketiga, hikmahnya tentunya jangan pernah meremehkan sekecil apapun ketaatan yang dilakukan sendiri, apalagi yang dilakukan orang lain, karena kita tidak tahu ketaatan yang mana yang membuat Allah itu ridho. Imam Al-Ghazali setelah beliau wafat, beberapa hari kemudian dimimpikan oleh salah seorang temannya, yang dalam mimpinya terjadi percakapan di mana intinya ditanyakan kepada beliau apa sebab Allah memberikan ampunan kepadanya, dan ternyata jawabannya adalah bukan amal-amal Imam Al-Ghazali yang istimewa itu, tapi ternyata yang menjadikan Allah memberikan ampunan padanya adalah karena satu hari ketika beliau sedang menulis, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di penanya. Lalu Imam Al-Ghazali menghentikan menulisnya karena kasihan kepada lalat itu, membiarkannya minum dari tintanya. Karena sebab itu
begitu sepele menurut ukuran kita. Nah, maka jangan pernah menganggap remeh kebaikan itu. Yang kedua, wa katamal ghadaba fil maksiyati. Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu pada maksiat yang mana yang akan menjadi sebab Allah murka pada kita. Hikmahnya tentunya jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Jangan anggap kecil, tapi kita harus berpikir kepada siapa kita maksiat. Kita bermaksiat kepada Rabbul Alamin yang telah menciptakan alam ini dan menciptakan kita. Sehingga Rasulullah di dalam sabda yang lain beliau mengatakan bahwa surga dan neraka itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya yang selalu melekat di kakinya. Artinya apa? Bahwa seseorang bisa saja masuk surga karena sebab sesuatu yang dianggap remeh. Begitu pula sebaliknya, seseorang bisa menjadi masuk neraka karena sebab satu dosa yang dia anggap sepele. Maka hati-hati, jangan menganggap remeh suatu dosa. Yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan terjadinya, di awal, di tengah, atau di akhir. Ya, kenapa? Hikmahnya, kalau sudah diinformasikan setiap tanggal sekian Lailatul Qadar, mungkin hanya penuh di situ saja masjidnya, malam lain kosong, ya. Jadi hikmahnya supaya setiap malam kita selalu bersemangat melakukan ibadah, berharap bisa mendapati Lailatul Qadar, karena nilainya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Yang artinya jika bertepatan di malam itu kita melakukan satu amal ibadah, maka nilai amal ibadah yang kita lakukan di malam itu lebih baik dari amal yang sama, ibadah yang sama yang dilakukan pada 1000 bulan lainnya. Maka yang akan mendapatkan kemuliaan 1000 bulan adalah mereka yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Tapi yang hanya melewatkannya dengan tidur saja, ya tentu tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali mendapatkan salam dari malaikat yang turun di malam itu, seperti di surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, bahwa para malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril, pemimpin mereka, turun di malam itu menyampaikan salam pada setiap orang yang beriman, walaupun dia sedang tidur. Yang penting di hatinya tidak ada kebencian kepada siapapun. Yang dilewatkan adalah musyahin, kata Nabi, yaitu orang yang di hatinya masih menyimpan kebencian kepada orang lain. Nah, tetapi yang mendapatkan kemuliaan yang tadi adalah orang yang menghidupkan malam itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mendapatkannya. Makanya Rasulullah ketika masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malamnya dengan beribadah, bahkan membangunkan keluarganya untuk bisa beribadah di 10 malam itu, ya. Lalu yang keempat, rahasia atau hal yang disembunyikan oleh Allah adalah wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan para walinya di antara manusia lainnya. Siapa wali? Wali adalah orang yang dekat dengan Allah. Maka kita tidak bisa memastikan seseorang itu wali hanya karena penampilan lahirnya, karena wali tidak ditentukan dari jubah, dari imamah, dari apapun. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang tidak pernah disebut namanya, tidak pernah dikenal, tapi setelah meninggal dunia menjadi terkenal namanya. Namanya Ummu Mihjan. Bukan orang hebat seperti sahabat lainnya. Kulit hitam, yang dikerjakannya hanya menyapu di masjid Nabi, membersihkan sampah-sampah yang ada.
Tidak ada seorang pun yang perhatian dengan orang itu, setiap hari dilihatnya. Tapi ternyata Rasulullah menaruh perhatian khusus sehingga ketika satu saat kehilangan perempuan ini, Rasul bertanya, kemana dia? Dan ketika dikatakan sudah meninggal ya Rasulullah, marah Rasulullah. Afala azantumuni? Kenapa kalian tidak ada yang memberitahuku? Dulluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya. Berangkat Rasulullah menemui kubur Ummu Mihjan, salat jenazah di atas kuburnya. Mulia sekali orang itu, disolati langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Padahal hanya menyapu di masjid kerjaannya, karena itulah puncak kemampuan yang dia mampu lakukan untuk menunjukkan ketakwaannya. Oleh karena itu, maka tadi jangan pernah anggap remeh kebaikan orang lain sekecil apapun, dan jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena melihat penampilan fisiknya. Kita tidak tahu orang mana yang dimuliakan oleh Allah itu. Selalu hormat, selalu baik kepada siapapun ya. Lalu yang kelima, wa katama al mauta fil umri, Allah menyembunyikan kematian pada umur kita. Tidak ada yang tahu pada usia berapa Allah mengutus malaikat maut untuk menjemput kita. Tapi yang pasti kita semua akan menghadapi itu. Hikmahnya apa? Agar kita selalu memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan ini untuk melakukan kebaikan. Sehingga salah satu doa yang diajarkan itu adalah waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami ya Allah kesempatan untuk kami menambah segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian kami tempat beristirahat dari segala keburukan. Jangan sampai kematian justru awal kita merasakan penderitaan. Karena siapa yang menderita di kuburnya karena siksa, kata Nabi, maka nanti saat dibangkitkan di akhirat dia akan merasakan yang lebih berat lagi. Na'udzubillah. Yang terakhir, wa katama as-salatal wusta fis salawat. Allah menyembunyikan salat wusta pada salat-salat yang 5 waktu. Apa salat wusta? Itulah salat yang paling utama dari salah satu salat yang 5, di mana perintah Al-Qur'annya hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga betul oleh kalian salat-salat, terutama salat wusta. Yang mana salat wusta? Rahasia, tidak disebutkan. Walaupun jumhur ulama mengatakan salat asar, tetapi hakikatnya wallahu alam, hikmahnya tentunya agar kita selalu menjaga 5 waktu salat ini, agar selalu di awal waktu, bahkan selalu berjamaah. Mari kita jadikan akhir perjalanan kita di Ramadan ini menjadi waktu-waktu terbaik, sebab amal itu ditentukan oleh akhirnya, kata Nabi. Walaupun di awalnya mungkin kurang baik, mari kita sama-sama tutup Ramadan ini sebelum meninggalkan kita dengan amal-amal kebaikan semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.